Tidak ada yang salah dengan identitas. Saya Batak, saya Minang, tapi dapil Madura. Pemilu itu cuma sekali 5 tahun. Tapi sisanya, apa moral obligation kita untuk bangsa ini? Bung Karno mendefine politik itu 2 hal. Ada politik rendahan, dia katakan sebagai low politik. Ada politik tinggi, high politik. Low politik itu itu yang diurus oleh Pak Hasyim Asyari dan Bung Bagja. Itu adalah politik kontestasi untuk how to get the power. Bagaimana merebut dan mendapatkan kekuasaan. High politik itu adalah politik kebangsaan. Itu tidak ada urusannya dengan KPU dan Bawaslu. Tidak ada. Jadi kalau toh hari ini saya disuruh saya datang ke sini baca paper 2 orang sahabat saya, Mas Jarod. Pertama, Robertus Robert menemukan kembali republikanisme. Yang kedua, sahabat saya mahasiswa filsafat UGM tentang Common Project Our Nationalism. Saya ingin membagi 3 hal. Yang pertama adalah nasionalisme, itu selalu membicarakan tentang posisi nation versus state. Nation versus state. Charles Tilly mengatakan perkawinan keduanya tidak selalu mesra. Perkawinan keduanya tidak selalu mesra. Nah, kenapa? Jadi kita tidak terlalu terjebak pada problem-problem kepemiluan gitu ya. Ya, saya datang ke sini dengan sebuah, kalau orang bilang ada overthinking nih, over ekspektasi saya. Yang kedua, problem demokrasi itu selalu meletakkan standpointnya antara state and government. State versus government atau state dan negara dan pemerintahan. Nah, republik itu meletakkan state dan civic. Itu maka kalau kita bicara inklusif, di sana kemudian bicara republikanisme. Nah, jadi Bram, sorry itu saya kalau ingin melanjutkan ini bisa aja, tapi saya nggak tertarik bicara pemilu di sini. Sorry, Pak Hasyim, Pak Bagja, senior saya, Mas Jarod. Ya, nah, bicara pemilu itu ya politik rendahan, kata Bung Karno. Saya ingin berbicara di forum ini tentang satu, ada sebuah pandangan yang epistemologis, sebuah pandangan mengatakan apakah Indonesia itu sudah menjadi atau belum. Kalau kita baca 1 Juninya Soekarno itu, yang pertama itu adalah peri kebangsaan. Apa proposnya seorang Soekarno dalam sidang 1 Juni itu? How to be a nation. How to become a nation. Kenapa? Aceh itu udah jadi negara, Pak, sebelum Indonesia ada. Ngayogyakarta, Hadiningrat sudah jadi negara sebelum Indonesia ada. Bangsanya banyak sekali. Ternate, Tidore, Makassar, Bugis, Batak, Minang, Jawa. Nah, menjadi sebuah nation itu baru jadi cita-cita Soekarno dan para founding father. Jadi maka Ben Anderson mengatakan sebagai community imaginer. Apakah sudah sampai ke sana? Atau Pak? Atau ya jauh. Ini. Apa contohnya? Kalau kita belajar nasionalisme dari sejarahnya di Eropa kontinental atau Eropa, itu one nation, one state. Kenapa namanya nation state, negara bangsa? Jadi Bram, kalau ini kita amnesia, kalau kita tidak mengerti, kata Bung jas merah, ya mengurus negara ini salah-salah terus. Jadi kita lihat sampai hari ini kenapa Barcelona tidak pernah mengakui Madrid.
sebagai ibu kotanya. Karena mereka, gua Katalunya, gua nggak Spanyol. Nah, Indonesia, you can imagine, ini berapa bangsa sih? Jadi itu nation state, negara bangsa. Yang menjadi negara itu ya satu bangsa. Makanya dia homogenitasnya ditonjolkan. Jadi kalau kita bicara Eropa, narasi nasionalisme itu makanya melahirkan chauvinistik, fasisme itu karena ada yang gelap di sana. Sementara nasionalisme kita adalah nasionalisme yang libertarian, nasionalisme yang lahir dari spirit pembebasan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara Civitas Akademika Universitas Brawijaya yang ingin saya katakan adalah kita harus kembali mendudukkan problem nation state ini. Arab itu lebih gila. Bukan hanya Arab hati genah ya. Tapi kenapa? Satu nation multi state. Satu nation. Ya Uni Emirat Arab lah, Arab Saudi lah, Yaman lah, segala macam lah. Itu satu bangsa, beragam-ragam negaranya. Nah, ini negara yang benar-benar imajinatif. Orang Aceh ketemu sama orang Jawa. Aceh pungo katanya. Iya kan? Jawa lele kalau bahasa kampung saya itu. Kenapa di Minang tuh Jokowi nggak laku ya? Nggak pantas jadi presiden nih. Tongkrongannya nggak cocok. Karena tadi dibilang perspektifnya berbeda. Nah, apa milestone kita sebagai sebuah nation state? Yang pertama adalah 1928. Saya ingin tandaskan poin pertama ini adalah tentang nasionalisme. Apa itu? Nasionalisme kita sempat terinterupsi dalam banyak hal. Bung Karno tadi dalam skema yang dikatakan oleh Mas Jarod tadi membagi 3 tipe revolusi, bukan 3 tahapan revolusi. Revolusi 17 Agustus, revolusi kemerdekaan. Revolusi yang kedua, Mas Jarod harus tahu, bukan. Apa kata Soekarno? Kenapa nama Partai Nasdem itu Nasional Demokrat? Itu revolusinya Soekarno. Saya Soekarnois dan dari kecil saya baca semua pamflet-pamflet Soekarno. Jadi revolusi yang kedua apa kata Bung Karno? Nation and character building itu dia katakan sebagai revolusi nasional demokratik. Makanya namanya Nasdem. Masuk barangnya kan? Jadi ini anak ideologis. Jadi bukan hanya titik temu, saudara tua. Dong baku saudara dong tidak diadu domba. Jadi yang ingin saya tandaskan adalah proyek nation and character building. Jadi saya ingin katakan tadi paper yang kedua yang saya baca adalah Kamen Project itu tulisan Nezar Patria, teman saya, sahabat saya. Jadi kita Soekarno membagi beberapa hal. Percaya diri, harga diri, percaya diri, baru jati diri. Itu Pak, 350 tahun dijajah. Itu bukan suatu hal yang sederhana untuk kemudian menjadi manusia Indonesia yang elang Raja Wali itu. Bukan yang tahu dan tempe itu. Ini betul Pak. Korek nih Pak. Jadi proses yang seperti ini yang ingin saya tandaskan adalah kalau kita mau sedikit tarik korespondensi, Bram ini bisa kayak Surya Paloh lama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kapan lagi kita bacot-bacotan di sini? Teman-teman semua, proses yang paling penting membangun masyarakat itu adalah post konflik. Kita pasca penjajahan, mentalitasnya adalah mentalitas inlander. Itu harus di-restore. Kenapa? Konflik melahirkan sebuah situasi yang namakan, ini kan sosiologi politik banyak kan, survival of the fittest. Survival of the fittest. Apa? Yang bekerja adalah
binatang manusia. Begitu juga dengan pemilu. Jadi pemilu lebih dominan bukan otak manusianya, tapi otak binatangnya. Makanya yang bekerja otak kortek. Yang paling gampang dieksploitasi. Apa itu? Identitas. Aku muslim, kamu non muslim. Aku laki-laki, kamu perempuan. Aku sugih, kon miskin. Ya, itu identitas. Kenapa? Lapisan otak manusia itu yang paling pertama membedakan identitas. Yang kedua baru mamalia, itu baru NPWP. Otak mamalia itu udah sampai keinginannya, wes bubar jalan. Apa? Wes peserta seminar datang nggak dengerin pembicara, wes makan wes muli. Nggak penting ngomongannya wes. Yang terakhir, itu sama seperti NPWP. Anek dibayar wes, ayo dah kita milih yang dibayar aja. Otak yang ketiga baru the highest stage itu otak kritis. Itu nggak bisa ujuk-ujuk dan itu nggak melalui pendidikan, tapi literasi. Jangan anggap banyak profesor bego, Pak. Sorry, cara berpikirnya berbeda, nggak kosmopolitan. Banyak dokter abal-abal, banyak. Jadi pemilu hari ini, kenapa identitas laku? Identitas adalah antitesa dari politik liberal yang banal sekali seperti kata Mas Jarod. Di seluruh belahan dunia hari ini kebangkitan politik identitas. Itu nggak hanya di kita saja. Eropa anti imigran, anti muslim, xenofobia, rasisme. Itu nggak hanya di kita. Amerika Latin itu karena kemudian berkelindan dengan politik kelas dan teologi pembebasan sehingga dia jadi soft government. Tapi kalau nggak sama aja. Presiden Bolivia pertama Evo Morales, Presiden Indian pertama Evo Morales. Sekian lama nggak pernah orang Indian. Nah sekarang kan yang terjadi seperti ini. Papua itu di undang-undang Pak, OAP, orang asli Papua. Kurang rasis apa kita Pak? Atas dalih-dalih katanya afirmasi. Mas Jarod, tadi kami rasa-rasanya dia tidak komisi 2, saya juga tidak komisi 2. Walaupun kami sama-sama backgroundnya ngurus pemerintahan dan warga negara. Kenapa? Ya mengelola negara ini, kenapa Bung Karno memberikan nama bukan Papua? Kenapa namanya Irian? Kenapa Celebes diganti? Kenapa Borneo diganti? Itu national project, national interest. Ibu bapak semua, ini hanya pancingan diskusi, saya masih banyak tentang demokrasi dan republik. Tapi kapan-kapan saya, kalau untuk cewek itu menyediakan bahu ya. Nah, kalau untuk teman-teman menyediakan waktu untuk berdiskusi kapanpun dimanapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dua hal yang berbeda. Satu kesejahteraan, yang satu inklusif. Tidak ada yang salah dengan identitas. Saya Batak, saya Minang, tapi dapil Madura. Gak ada yang salah. Oh saya orang Madura, gak ada yang salah. Itu hal yang given. Saya laki-laki, saya muslim karena lahir dari bapak dan ibu yang muslim. Gak ada yang salah dengan identitas kawan-kawan semua. Gak ada. Jadi teman-teman semua, kita satu berpolitik dengan politik pemilu itu cuma sekali 5 tahun. Tapi sisanya apa moral obligation kita untuk bangsa ini? Di sanalah kita harus bersama-sama memiliki common project. Amerika hari ini sadar betul bagaimana dampak dari kehadiran seorang Donald Trump. Donald Trump berkuasa cuma 4 tahun. Tapi damage yang diciptakannya 10 tahun merusak generasi ini. Nah 10 tahun Jokowi berkuasa ini, politik pembelahannya kan gila-gilaan. Iya, saya juru kampanye Jokowi Pak. Tapi 10 tahun ini pembelahannya gila-gilaan. Pak, ini kan berbangsa-bangsa nih. Beragam-ragam nih. Apa kemudian proyek kita bersama? Kita harus dialog. Jangan berkonspirasi satu dan lain. Indonesia merdeka ini bisa kenapa? Karena berdialog satu dan lain. Berdialog dengan kepala yang terbuka dan dada yang dingin. Jadi
kita harus kosmopolitan. Pemilu itu udah selesai lah. Tapi bangsa ini terlalu mahal untuk kemudian hanya kita letakkan hanya urusan pemilu semata-mata. Jadi common proyek kita apa, Bram? Politik kebencian ini harus kita tendang jauh-jauh. Jadi ya politik 2 lagu pemilu, Bram, baik di Orde Lama ataupun Orde Baru. Kalau Orde Lama kan Bung Karno nyanyi itu kan. Dalam sosiologi itu dikenal dengan disable society, disable system. Jadi sistem itu tidak ada yang sempurna, sama sekali, nggak ada tuh. Bagaimanapun didorong itu tetap kurang dan lebih, tetap cacat dia. Nah, titik temunya di mana, benang merahnya di mana adalah apa yang paling kompatibel dengan basis kesepakatan bersama. Jadi poinnya adalah tidak salah dan benar, tapi apa yang menjadi common consensus, itu yang menjadi bandulnya. Nah sekarang ginilah, daripada kita berdebat mana lebih dulu ayam daripada telur, gini, anak kandung dari Renaissance itu kan 2. Satu rasionalitas, yang kedua empirisisme. Nah, jadi jangan teman-teman terjebak pada empirisisme yang ekstrim gitu ya. Saya ingin mengajak gini aja, kenapa Cina maju? Cina itu meletakkan di dalam statuta PKC itu sudah tidak ideologi, mereka post ideologi. Apa yang tertulis dengan huruf yang bold, yang besar sekali itu scientific approach on development. Kan kalian katanya tadi sangat diagung-agungkan, kami politisi ini kan bejat semua kan. Kalian akademisi hebat-hebat, kami ini bejat nih. Bro, saya ini ketua panja RUU TPKS. Saya ini ketua panja RUU PPRT, ketua panja masyarakat hukum adat. Terakhir ketua panja kesejahteraan ibu dan anak. Semua undang-undang proletariat itu saya ketua panja, bro. Nah, ini bejat saya. Jadi nggak punya integritas, nggak punya moral saya ini. Ya, itu kan perspektifnya seperti itu toh. Seolah-olah yang benarnya cuma akademisi atau kampus ini paling suci kan gitu. Yang ingin saya tandaskan adalah prosesnya. Kau baca sejarah gerakan mahasiswa Korea dan Indonesia. Apa perbedaannya? Saya ini dimaki oleh teman-teman seangkatan saya, kenapa? Saya mau ngajak GMNI waktu itu nggak mau dianggap sebagai sayapnya PDI. Saya Willy Aditya, Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional, ingin menjadi sayapnya PDI Perjuangan. Dimaki sama teman-teman saya semua. Wah, pengkhianat segala macam. Kenapa? Bos, maklumat X ketika Hatta jadi Perdana Menteri. Maklumat ke-10. Itu apa? Mendirikan organisasi kemahasiswaan sebagai tulang punggung. Jadi semua organisasi kemahasiswaan itu didirikan oleh partai politik, bos. Bos, kenapa ada organisasi ekstra namanya? Itu yang ngusir ke Orde Baru, NKKBKK, bos. Jadi jangan nggak ikro. Iya, tugas perintah langit yang pertama kepada Rasul Muhammad itu kan bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Ikro. Jadi ini karena nggak ikro, pegang pantatnya, oh ini ular nih. Pegang kakinya, ini pohon ini. Jadi saya ingin katakan adalah, kenapa kita dekaden yang sangat luar biasa? Satu, kampus masih saja tetap terjebak dalam hegemoni Orde Baru. Siapa yang mengharamkan partai masuk kampus? Kalau tidak Orde Baru, diusir bahkan. Hah? Ya, ini kan teman-teman tidak ikro, mas. Oh iya. Korea pasca gerakan mahasiswanya selesai, aktivis mahasiswanya jadi presiden, dan militernya benar-benar selesai. Hari ini, bos, aktivis mahasiswa paling pol ya Adian Napitupulu, Masinton Pasaribu, di sampingnya Mas Jarod, yang cemen ini Willy Aditya. Ini saya ini cemen nih Pak. Jadi nggak ada yang jadi capres gitu, nggak ada. Orang duit soalnya. Nah, nggak dibantu oleh senior, nggak dibantu oleh ketua umum, mana sampai ke Senayan, bos.
Ini kan brutal, banal, brutal. Udah kabeh lah. Iya. Banal, brutal. Ya liar udah pastilah. Baik. Jadi yang ingin saya katakan adalah kita sekarang komitmennya mau seperti apa demokrasi kita. Di dalam risalah BUPU PKI ini demokrasi yang ditolak oleh founding father. Bung Karno mengatakan secara terang-benderang, Hatta mengatakan secara terang-benderang ini adalah demokrasi yang gontok-gontokan ala barat. Ini yang ditolak. Tapi hari ini bos, di dadanya Pancasila itu semua para pendiri itu nggak ada yang liberalis. Semua pendiri republik ini nggak ada kaum liberal. Tapi KP sekarang liberal pak. Ya, semuanya liberalis itu. Demokrasi kita adalah demokrasi yang berpijak pada dua kaki. Ini biar kita nggak bahas politik terus nih. Pertama adalah sosiodemokrasi, demokrasi yang berbasis kepada demokrasi politik, nasionalisme dan sosiodemokrasi. Yang kedua pak, jangan pernah lupa. Demokrasi ekonomi. Pak, koperasi kita sampai hari ini cuma koperasi simpan pinjam pak. Model koperasi ada lucu-lucuan semua. Gak pernah kita bahas demokrasi ekonomi ini. Semua selalu kita heavy politik nih. Ya sama, kayak Pak Jokowi lah kan hobinya hardcore kan gitu kan. Heavy metal gitu. Gak pernah kita sama sekali berbicara tentang demokrasi ekonomi. Pak, 68% kekayaan negara sampai hari ini sejak Republik ini berdiri hanya dikuasai oleh 1%. Catat itu. 68% kekayaan negara hanya dikuasai oleh 1%. Orang tertentu. Siapa yang pernah gugat itu? Partai politik ini digugat terus-menerus nih. Presiden digugat, KPU, Bawaslu digugat. Itu udah gampang. Tapi ini konglomerasi ini 1% nih sejak Republik berdiri. Ada yang gugat nggak? Neng diwai bos. Nah, jadi demokrasi kita adalah demokrasi yang berpijak di dua kaki. Tidak hanya politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Nah, ini pesannya si Bung toh. Jadi gitu. Jadi saran saya kita ikro lah, kita dialog bersama-sama, tidak saling menyalah-nyalah. Saya nggak kampanye juga di sini bos. Ngapain saya kampanye di sini? Jadi bukan hanya dapil, dalam artian apa? Dialog yang kosmopolitan. Republik ini maju karena apa? Karena dialog. Gini, itu open legal policy. Jadi open legal policy itu apa? Ya tergantung pembuat kebijakan. Nah, tapi apa yang menjadi konsen dari Cak Doni ini luar biasa. Prosesnya apa? Saya mendorong bukan masalah keputusan politik amandemen atau tidak, tapi basis utamanya adalah dialog. Dialog kita artinya apa? Kita ini semua sadar resah nih. Demokrasi kita mahal, tidak berkualitas, korupsi merajalela, ya kan? Tipu-tipu di mana-mana. Kalau bahasanya dapilnya Mas Jarod ini hepeng mengatur negarawan kan gitu. Ya, uang menjadi fetishism gitu. Uang menjadi berhala yang utama. Jadi itu kita rasakan semua. Tapi kita nggak bisa kemana-mana. Ya, ini kan sambat kabeh toh. Di sini kan juga anggota dewan sambat kabeh toh. Tapi senang pak. Ya nggak ada lagi, kita nggak berani keluar dari sini. Nah, itu dibutuhkan dialog. Keberanian itu, sorry bos, tidak dimiliki oleh akademisi. Keberanian itu dimiliki oleh para politisi. Baik, terima kasih pandangannya Mas Willy. Saya ingin katakan begini. Demokrasi adalah sebuah sistem yang paling diterima di mayoritas negara di kolong langit ini. Itu satu itu. Tapi demokrasi tidak memiliki template. Tidak ada template bagi demokrasi. Semua menggunakan demokrasi, tapi tidak ada hal yang sama. Masing-masing memiliki perbedaan sesuai dengan satu konteks sosiohistorisnya, yang kedua tentang bagaimana responnya. Nah, berbicara respon di sini saya ingin mengajak teman-teman semua, jangan menjadi orang yang empirik. Ketika kita tidak sepakat dengan A, lalu kemudian kita langsung mencari antitesa dari A. Tidak. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang situasi,
Orang bilang ini adalah situasi yang post ideologi. Ideologi hanya menjadi sisa-sisa dari tendensi, begitu katanya. Lalu apa yang kemudian menjadi panglima yang paling utama adalah ilmu pengetahuan. Semua perubahan di kolong langit ini hanya digerakkan oleh ilmu pengetahuan. Revolusi apapun itu basisnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, kalau kita ingin memajukan demokrasi kita, tidak atasnya hanya not only by respon. Respon sebagai sebuah trigger itu bagus. Tapi yang kita butuhkan adalah sebuah pendekatan yang scientific approach untuk masa depan kita. Yang kita pilih apa, yang kita emban apa, dan itu menjadi titik temu dari dialog. Ingat, Indonesia merdeka hanya karena dialog, Pak. Berbeda-beda agama, berbeda-beda ideologi sekalipun, itu yang paling. Ada yang komunis, ada yang sosialis, bahkan fasis sekalipun. Supomo sangat fasis, Pak. Tapi kita bisa merdeka. Kenapa? Karena kita bisa berdialog satu sama lain. Disinilah kemudian kalau kita belum apa-apa sudah mengatakan, itu kan bermasalah. Oh, ini kan porosi A. Itu menutup ruang untuk kemudian kita bisa memiliki segi-segi yang berkemajuan. Itu Bram, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Willy atas pandangan terakhir.